Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan nama saya Neneng Wahidatul Asna. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai inovasi pendidikan Student Centered Learning mata pelajaran prakarya di SMP Al-Amin. Student Centered Learning menurut Hesson pada tahun 2007 yaitu model teaching interactive thinking based on existing model of creativity learn synthesis. In this model, the student is put at the heart of a bigger learning process that includes instructor, specialists, and the public. Artinya, model pembelajaran ini berfokus kepada siswa dan siswa dituntut untuk mengkonstruksikan pengetahuannya sendiri melalui berbagai media pembelajaran seperti penggunaan gadget pada saat belajar. Selanjutnya adalah karakteristik student-centered learning. Yang pertama adalah aktif, artinya siswa dituntut untuk partisipatif dan aktif dalam pembelajaran. Yang kedua kontekstual, artinya siswa diberikan materi yang kemudian dikaitkan dengan realita kehidupan. Yang ketiga dan yang keempat yakni kooperatif dan kolaboratif, artinya siswa mampu diajak bekerja sama dengan baik. Yang kelima yakni mandiri, siswa percaya dengan kemampuannya dan tidak bergantung terhadap orang lain. Yang terakhir yakni interaktif, artinya siswa mampu berinteraksi dengan rekan sejawat dan guru sebagai tenaga pendidik. Ini adalah implementation student-centered learning. Pada tahap pertama, yaitu persiapan di mana guru mempersiapkan berbagai kebutuhan yang nantinya akan dipakai dalam proses pembelajaran, baik sarana ataupun prasarana. Artinya, guru harus bisa merancang berbagai persiapan yang nantinya akan digunakan. Selanjutnya yaitu tahap pembimbingan, di mana siswa diberikan arahan dan bimbingan mengenai bagaimana cara mengimplementasi proses pembelajaran yang berfokus terhadap siswa. Artinya, pemahaman ini membutuhkan waktu agar siswa dapat memahami hal ini dengan baik. Selanjutnya yakni tahap pelaksanaan, di mana siswa melaksanakan proses pembelajaran, baik itu melalui proses diskusi berupa kerja kelompok atau secara individu. Pada tahap ini, guru berperan sebagai pengawas yang bertujuan untuk menjaga ketertiban proses pembelajaran dari berbagai kericuhan yang bisa saja muncul. Selanjutnya adalah tahap yang terakhir, yaitu assessment atau penilaian, di mana guru memberikan penilaian atau evaluasi akhir terhadap hasil pekerjaan yang dilakukan oleh siswa, baik secara individu ataupun per kelompok. Dalam proses penilaian ini, guru harus objektif, sehingga ada kesesuaian di antara keduanya. Tahap-tahap ini harus dilakukan dengan baik agar siswa tidak merasa jenuh atau merasa bosan dengan proses pembelajaran yang dilakukan. Karena pada dasarnya SCL atau Student Centered Learning menuntut siswa untuk aktif dalam pembelajaran. Hasil implementasi dari Student Centered Learning. Hasilnya adalah siswa dapat memahami secara lebih mendalam mengenai materi pembelajaran yang diberikan. Contohnya seperti siswa menanam langsung tumbuhan-tumbuhan. Selanjutnya yaitu kelebihan student-centered learning. Yang pertama, siswa memiliki motivasi yang kuat untuk belajar. Kedua, mendorong siswa menguasai pengetahuan. Yang ketiga, suasana kelas lebih demokratis. Yang keempat, mengenalkan hubungan antara pengetahuan dan dunianya. Dan yang kelima, mendorong pembelajaran secara aktif dan berpikir kritis. Selanjutnya yaitu kekurangan atau kelemahan dari student-centered learning.
Yang pertama, sulit diimplementasikan pada kelas yang besar. Kedua, memerlukan waktu lebih banyak. Dan yang ketiga, tidak cocok untuk peserta didik yang tidak terbiasa aktif, tidak terbiasa mandiri, dan tidak demokratis. Sekian, terima kasih.